Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa alaihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa balaihi. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna minal khataya wa zalal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah, masih bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk merawat nikmat iman, dan itu adalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu yakum, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengupas tema singkat yang berjudul Pemimpin yang Adil. Islam sebagai agama yang mengatur hubungan antara seorang hamba kepada Allah, juga mengatur hubungan manusia sesama dengan manusia yang lain. Islam bukan hanya mengatur perkara ubudiyah saja. Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama yang kemudian itu terangkum dalam muamalah. Islam bukan hanya membahas tentang i'tiqadiyah, perkara-perkara yang sifatnya adalah keimanan dan keyakinan. Din Islam adalah agama yang sempurna, agama yang telah Allah sempurnakan, sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam adalah agama yang sempurna, yang saat diturunkan, apa saja yang tidak termasuk bagian dari Islam pada saat itu, maka juga bukan bagian Islam pada saat sekarang. Apa saja yang telah Allah jelaskan melalui Al-Quran dan melalui sunnah Rasulullah SAW, yang itu dianggap sebagai agama, maka saat sekarang juga masih tetap sebagai agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Taib. Terkait dengan pembahasan tentang pemimpin yang adil, kitab para ulama, Al-Quran dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengupas pemimpin yang diharapkan umat adalah pemimpin yang adil. Di tangan pemimpin yang adil, maka keberkahan dunia ini dan waktu-waktu kita dan umur-umur kita itu akan sangat terasa. Maka ikhwanifidin, a'azzanallahu iyakum, kita sangat membutuhkan adanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memerintahkan dengan benar. Definisi adil itu sendiri adalah diddud zalim, atau al-adl atau adalah adalah lawan kata dari al-zulm, kezaliman. Dikatakan zalim adalah karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan
Imam yang adil adalah imam yang menghukumi perkara-perkara umat manusia ini dengan cara yang benar. Ikhwani fiddin, a'azanallahu yakum. Apabila kita melihat teks-teks dalam Al-Quran, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menjalankan amanat. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil. Di antaranya adalah Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian menjadi hakim di antara manusia, diangkat sebagai penengah, diangkat sebagai pemimpin, sebagai hakim di tengah-tengah manusia, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, antahkumu bil adl, engkau menghukumi manusia dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Dan seseorang bisa menjadi pemimpin yang adil apabila dia memahami segala firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami perintah-perintah Allah. Dia memahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangannya pun dia hindarkan. Dia hindari. Perintahnya dia laksanakan. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara amanah dengan sebuah keadilan. Ketika orang amanah dengan jabatan yang dia pegang, dengan wewenang yang dia beri, yang dia telah terima itu, dia berusaha amanah, maka orang yang amanah adalah orang yang adil karena dia menempatkan hak-hak orang lain sesuai dengan porsinya. Ikhwani fiddin, a'azanallahu yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita juga konsep keadilan. Di dalam sebuah hadis sampai menyebutkan, dan ini adalah sebagai sebuah ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan, law kanat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sariqat laqata'tu yadaha. Bentuk ketegasan Rasulullah dalam sebuah pernyataannya dan sabdanya, kalaulah sekiranya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ini adalah bentuk ketegasan. Namun tentunya adalah kita tahu bahwasanya Fatimah tidak mencuri. Tetapi Rasulullah tidak akan pandang bulu, entah itu keluarganya, entah itu saudaranya. Tetapi apabila orang tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah akan bertindak dengan tegas. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Pemimpin yang adil juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang diidam-idamkan oleh kita semuanya. Dan tentunya untuk sampai pada kriteria pemimpin yang adil tentunya adalah melalui proses yang sangat panjang. Perlu dibentuk, perlu dilatih, perlu dibina sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang adil. Contohnya adalah di pesantren. Pesantren adalah tempat di mana santri belajar ilmu agama. Santri belajar tentang kepemimpinan. Santri belajar tentang kewirausahaan. Santri belajar tentang kemandirian. Juga santri belajar bagaimana menjadi leader dan seorang yang ahli dan calon-calon pemimpin. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Sangat urgennya kebutuhan kita kepada seorang pemimpin yang adil. Dan tentunya adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Namun ada
pemimpin-pemimpin yang adil itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, yang tidak ada zat ataupun makhluk ataupun pemimpin di dunia ini yang mampu memberikan naungan-naungan pada saat itu. Dan naungan yang dibutuhkan saat itulah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dikumpulkan dalam posisi yang sangat mencekam di padang mahsyar. Dikumpulkan dalam waktu yang sangat lama, 50.000 tahun, menunggu proses Rasulullah SAW menegakkan yang namanya hisab dan mizan, dan memulai perhitungan amalan. Dan pada situasi yang seperti itu, ada kelompok-kelompok yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan seluruh urusannya. Dan perlu kita tahu, mahsyar, kehidupan mahsyar, kehidupan hari akhir, kehidupan yang sangat berat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu setiap manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan di antara mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan pemimpin yang adil. Tentang 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ini diriwayatkan dalam banyak riwayat dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Namun di antaranya adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau menukil dari sabda Rasulullah SAW, dan periwayatan adalah periwayatan yang sahih, thiqat. Beliau menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kepemimpinan itu adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk melaksanakannya. Setiap kita adalah pemimpin, tentunya adalah dengan tingkatannya masing-masing. Seorang ayah pemimpin dari anaknya, seorang ibu pemimpin dari anak-anaknya, seorang suami memimpin rumah tangganya, dan seorang anak juga memimpin dirinya. Seorang istri memimpin dirinya dan keluarganya. Setiap orang yang mendapatkan tugas juga seorang pemimpin, dan itu wajib untuk melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Karena Allah yang memerintahkan. Allah menyebutkan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian memerintahkan menjadi hakim di tengah-tengah manusia, maka keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang benar, keputusan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan yang terbaik yaitu firman Allah, perkataan manusia yang terbaik adalah Sunnah Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti dan mengambil sebuah keputusan dan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah ta'ala keputusannya adalah keputusan yang adil. Namun apabila seorang pemimpin di dalam memutuskan perkara yang dia hadapi, dia memutuskan perkara dengan hawa nafsunya, dengan mengikuti orang-orang yang mendukungnya, tanpa melihat bukti, tanpa melihat saksi dan mendengarkannya, maka ini adalah akan terjerumus kepada perkara-perkara yang Allah larang, yaitu berbuat zalim. Allah mengharamkan atas dirinya berbuat zalim, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas kita semuanya. Maka ikhwan fillah, a'azanallahu yakum, seorang pemimpin yang adil itu tidak akan merengek-rengek kepada rakyatnya untuk minta jabatan. Seorang pemimpin yang adil, dia tidak mengemis jabatan dari rakyatnya atau dari pendukungnya. Pemimpin yang adil itu akan bisa dirasakan.
oleh umat-umatnya. Dan di antara pemimpin yang adil adalah dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika didatangi oleh utusan Kisra. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang tidur di bawah pepohonan yang rindang dengan angin yang sepoi-sepoi. Utusan tersebut pun diantar oleh para sahabat ridwanullah alaihim, dan utusan Kisra tersebut terkejut ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, ternyata dengan nyamannya tidur di bawah pepohonan tanpa ada yang mengawal. Dan ternyata kalau kita menganalisis dan melihat kenapa sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa tidur nyenyak tanpa adanya pengawalan, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah telah menciptakan sebuah keadilan. Hakamta wa adilta wa aminta wa nimta. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau telah memerintah kepada kami. Engkau telah menjadi hakim bagi kami, telah memimpin kami, dan engkau telah berbuat adil, dan engkau merasa aman. Tidak ada yang berbuat makar, tidak ada yang berusaha untuk melengsarkan sosok khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena semua orang telah merasakan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aminta fanimta, engkau merasa aman dan kamu pun bisa tidur. Khonifuddin Assalamualaikum, apabila kita lihat fenomena di zaman sekarang, pemimpin-pemimpin yang zalim itu pun tentunya adalah akan berhadapan dengan rakyat-rakyatnya. Pemimpin yang zalim akan dibenci oleh rakyat-rakyatnya. Maka Allah mengharamkan kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah sendiri yang mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman itu di antara kita semuanya. Kemudian ikhwan fillah azinakum, terkait dengan pemimpin yang adil. Ketika Islam membahas tentang pemimpin, maka dilekatkan dengan sifatnya. Tidak sekedar mengangkat pemimpin saja, tetapi pemimpin yang akan memberikan ketenangan, pemimpin yang bisa membawakan kebaikan, pemimpin yang bisa menyelamatkan umatnya dari siksa neraka, adalah pemimpin yang adil. Karena dia akan memerintahkan dengan kebenaran, bukan dengan hawa nafsunya. Dan dia akan melaksanakan tugasnya dan memberikan hak-hak kepada setiap orang, sebagaimana dia melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajibannya dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, pembahasan tentang kepemimpinan itu tidak hanya pada poin mengangkat pemimpin, tapi pemimpin itu harus juga memiliki sikap yang adil. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian adalah akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu kemudian membuka lembaran-lembaran sirah agar kita melihat bahwasanya di tengah-tengah umat Islam sudah ada profil dari pemimpin-pemimpin yang telah sukses membawa kejayaan, yaitu qurun al-mufaddalah, 3 kurun yang utama. Bukan hanya dalam perkara-perkara dunia saja, dalam perkara-perkara agama juga mereka terdepan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, khairukum qarni, summa alladhi yalunakum, summa alladhi yalunakum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, dan generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'un, generasi tabi'ut tabi'in. Ikhwan fillah azunakum, maka mari kita
kemudian merenungkan sudah sejauh mana kita berhasil melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawakan kepada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.